sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu bisa memimpin doa. Mutiara bisa. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anaknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya ibu akan melakukan presensi ya. Nanti bagi yang namanya dipanggil, kalian angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Oke, baik ibu. Lutfia Hanif, Hadir Bu. Mutiara Happy, Hadir Bu. Mela Triwahini, Hadir. Dida Rahmawati, Hadir. Rizky Wahyu Aulianisa, Hadir. Rizky Hoidin Desa Afriana, Hadir. Saskia Ainisa, Hadir. dan Zia Indra Aulia. Hadir. Saya belum Bu. Oh iya, malu satu ya? Iya Bu. Ya, oke, jadi semua berarti ya? Iya Bu. Hadir. Oke, jadi sebelum masuk materi, ibu tanya dulu nih, apakah di antara kalian ada yang pernah menonton video lucu yang berisikan kritik yang ada di sekitar lingkungan kita? Pernah Bu. Apa itu misalnya? Saya pernah Bu. Ya, Jadi ada video lucu yang menjadi jalan rusak tapi dibuat lucu. wah bagus sekali tuh Lutfi. Jadi ternyata humor itu tidak selalu tentang membuat kita tuh ketawa, tetapi di dalamnya itu bisa berisikan tentang kritikan, ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan yang ada di anekdot. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian teks anekdot, mengenali strukturnya, dan menemukan kritik sosial yang ada di dalamnya. Kemudian nanti kegiatan yang akan kita lakukan yaitu ibu akan menampilkan PPT berisikan materi teks anekdot. Kemudian nanti ibu akan membagi dua kelompok, satu kelompok berisikan 5 anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu sediakan. Oke? Oke Bu. Oke, jadi kita langsung mulai saja ke materi yang akan ibu tampilkan di PPT ya. Iya. Oke, jadi materi yang akan ibu paparkan itu adalah memahami struktur dan kaidah kebahasaan anekdot. Yang pertama yaitu mengenal teks anekdot. Apa itu anekdot? Bisa ada salah satu yang bisa membaca? Ya, boleh tidak? Teks anekdot adalah cerita pendek, singkat, dan menarik yang menceritakan peristiwa atau tokoh tertentu, biasanya didasarkan pada kejadian nyata. Oke, benar ya. Jadi teks anekdot itu adalah cerita pendek yang menarik dan biasanya menceritakan peristiwa atau tokoh tertentu. Nah, tetapi teks anekdot itu bukan sekedar humor. Tujuan utama teks anekdot itu yaitu bukanlah hanya menghibur semata saja, melainkan membawa pesan moral atau kritik sosial secara halus dan tersirat. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama teks anekdot. Yang pertama, fungsi kritik sosial sebagai sarana menyindir, memprotes, atau memberikan saran terhadap fenomena yang menyimpang di masyarakat. Kritik ini bisa menyangkut pelayanan publik, hukum, sosial budaya, hingga kebijakan politik. Yang kedua, ada fungsi hiburan atau humor, yaitu mengemas kritikan yang tajam ke dalam bentuk kelucuan agar pesan tersebut terasa lebih santun, mudah diterima, dan tidak menyinggung perasaan pihak yang dikritik secara berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri khas teks anekdot. Ciri khas dari teks anekdot
menjadi 3. Yang pertama yaitu memoris dan menggelitik, menampilkan cerita lucu, kelucuan kata, dan atau kekonyolan situasi yang bisa memancing tawa pembacanya. Kemudian yang kedua memiliki tujuan kritik, ada sindiran halus yang didasarkan pada keresahan sosial atau penyimpangan perilaku di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tokoh atau kisah nyata, biasanya menceritakan figur publik, tokoh penting atau analogi peristiwa yang dekat dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat masa lampau karena berupa cerita naratif atau kejadian yang telah berlangsung. Teks anekdot hanya banyak menggunakan keterangan waktu lampau, contohnya suatu hari, kemarin, dahulu kala. Yang kedua, menggunakan konjungsi hubungan waktu atau kronologis, kata hubung yang memperjelas urutan kejadian agar plot cerita mengalir urut. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan retoris, pertanyaan yang diajukan tanpa memerlukan jawaban nyata, melainkan membuka kesadaran pembaca. Contohnya, apakah keadilan bisa dibeli dengan mudah? Nah, ini kaidah kebahasaan bagian 2, yaitu dominan menggunakan kalimat langsung. Anekdot banyak menggunakan dialog langsung antar tokoh untuk memperkuat efek drama dan humor. Ditandai dengan tanda petik ganda seperti yang di buku ini. Nah, contohnya yaitu Pak Hakim dia mencuri. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aksi, kata yang menunjukkan tindakan fisik dari para tokohnya guna menunjukkan jalannya cerita. Contohnya yaitu menulis, berbisik, berteriak, tersenyum, dan berjalan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah atau seruan. Dugaan digunakan untuk menunjukkan ekspresi emosional, ketegangan, atau perintah tokoh di dalam dialog humor. Contohnya, tunggu dulu atau benar sekali. Nah, ini adalah perbedaan anekdot dan humor biasa. Jadi bisa dilihat ya, ini aspek pembedanya. Yang pertama, tujuan utama pada anekdot itu menyampaikan kritik, ide atau pesan sosial tertentu secara tersirat. Sedangkan humor biasa atau lelucon hanya untuk menghibur, memancing tawa, dan melepaskan penat. Yang kedua ada isi atau makna. Pada teks anekdot mengandung makna mendalam, sindiran atau pelajaran moral berharga. Pada humor biasa, sederhana, tidak memiliki arti khusus atau pesan tersirat. Selanjutnya ada subjek cerita. Pada teks anekdot seringkali mengangkat tokoh nyata, figur publik, atau kejadian real. Pada humor biasa bersifat fiktif bebas, tokoh rekaan imajinatif. Dan yang terakhir yaitu ada struktur teks. Pada teks anekdot terstruktur rapi, abstrak sampai koda agar pesan tersampaikan utuh. Sedangkan pada humor biasa bebas, tidak terikat aturan struktur penulisan baku. Nah, ini adalah contoh teks anekdot, yaitu hakim yang adil. Nah, pada teks anekdot ini Ibu akan memberikan contoh membaca teks anekdot ya. Jadi judulnya itu Hakim yang Adil. Suatu hari seorang hakim terkenal karena keadilannya didatangi 2 orang yang berperkara. Orang pertama berkata, "Pak Hakim, tetangga saya mencuri anak saya." Hakim mendengar dengan serius dan berkata, "Kamu benar." Orang kedua yang dituduh lalu membela diri, "Pak Hakim, saya tidak mencuri. Ayam itu masuk sendiri ke kandang saya."
keduanya benar. Hakim tersenyum tenang dan menjawab, kamu juga benar, Bu. Nah, cerita di atas ini tampak konyol, namun menyimpan sebuah metafora tajam terkait sistem peradilan. Ibu mau bertanya nih, menurut kalian bagian mana yang terasa tidak masuk akal? Waktu Habib membenarkan semua orang, Bu. Oke, baik ya. Nah, bagian itulah yang menjadi inti kelucuan sekaligus kritik dalam cerita. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis teks tersebut bersama ya. Baik, Bu. Nah, dalam untuk membedah struktur yang ada pada teks anekdot ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi kalian itu akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Jadi nanti satu kelompok berisikan 5 anak dan akan mendapatkan LKPD ini masing-masing. Kemudian kalian bisa mengerjakan ini kolom yang ada di LKPD ini semuanya. Dan nanti buat yang kelompok pertama yang maju, kalian menunjuk satu orang buat membaca teks anekdot yang ada di sini. Kemudian yang kelompok pertama itu kalian mempresentasikan yang struktur teks anekdot yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok kedua juga maju lalu menunjuk satu orang untuk membaca teks anekdot yang ada di LKPD ini. Dan kalian mempresentasikan tugas kedua, yaitu berisikan pesan atau kritik sosial. Paham semuanya? Paham. Oke, langsung aja Ibu mulai ya. Jadi Ibu akan membagikan terlebih dahulu kelompoknya. Kelompok pertama berisikan Nisa, Saskia, Melan, Lutfi, dan Zia. Lalu kelompok kedua ada Nida, Muti, Malika, dan Ana. Oke? Nah, sekarang kalian bisa duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang pertama itu ada abstraksi. Hakim didatangi semua orang yang perkara. Yang kedua yaitu orientasi. Orang pertama menuduh dan orang kedua membela diri. Kemudian yang ketiga, krisis. Hakim menyatakan keduanya benar. Yang keempat ada reaksi. Istri hakim protes heran terhadap keputusan suami. Yang terakhir ada poda. Hakim membenarkan istrinya juga. Sebelumnya saya akan membacakan teks yang ada di LKPD ini. Teks anekdot hakim yang adil. Suatu hari seorang hakim terkenal karena keadilannya didatangi 2 orang yang berperkara. Orang pertama berkata, "Pak Hakim, tetangga saya mencuri ayam saya." Pak Hakim mendengar dengan serius dan berkata, "Kamu benar." Orang kedua yang dituduh lalu membela diri, "Pak Hakim, saya tidak mencuri, ayam itu masuk sendiri ke kandang saya." Hakim mendengarkan dan berkata, "Kamu juga benar." Istri hakim yang mendengar dari balik pintu berbisik keheranan, "Pak, bagaimana bisa keduanya benar?" Hakim tersenyum tenang dan menjawab, "Kamu juga benar, Bu." Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lanjut buat kelompok 2 ya. Silakan duduk. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pesan dan kritik sosial. Abstraksi. Hakim didatangi 2 orang yang berperkara. Orientasi. Orang pertama menuduh, orang kedua membela diri. Krisis. Hakim menyatakan keduanya benar. Keputusan tidak masuk akal. Reaksi. Istri hakim protes heran terhadap keputusan suaminya. Poda. Hakim membenarkan istrinya juga. Kritik sosial. Sindiran keras terhadap aparat penegak hukum atau hakim yang ragu-ragu, tidak tegas dan hanya ingin menyenangkan semua pihak. Yang terakhir pesan moral yaitu keadilan sejati menuntut keberanian mengambil keputusan tegas, bukan sekadar kompromi yang mengabaikan hukum dasar. Sudah, Ibu. Baik, saya akan membacakan pada ini ceritanya. Suatu hari seorang hakim terkenal karena keadilannya didatangi 2 orang yang berperkara. Orang pertama berkata, "Pak Hakim, tetangga saya mencari ayam saya." Hakim mendengar dengan serius dan berkata, "Kamu benar." Orang kedua yang dituduh lalu membela diri. "Pak Hakim, saya tidak mencuri. Ayam itu masuk sendiri ke kandang saya." Hakim mendengarkan dan berkata, "Kamu juga benar." Istri hakim yang mendengar dari balik pintu berbisik keheranan. "Pak, bagaimana bisa keduanya benar?" Hakim tersenyum tenang dan menjawab, "Kamu juga benar, Bu." Sudah, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membenarkan istrinya juga. Dan buat kelompok 2 tadi juga sudah mempresentasikan pesan dan titik sosial. Titik sosialnya yaitu sindiran keras terhadap aparat penegak hukum atau hakim yang ragu-ragu, tidak tegas dan hanya ingin menyenangkan semua pihak tanpa berani menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Lalu pesan moralnya yaitu keadilan sejati menuntut keberanian mengambil keputusan tegas, bukan sekedar kompromi yang mengabaikan hukum dasar. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Saskia. Jadi yang kami belajar hari ini yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritik sosial dan memiliki struktur tertentu. Ya, bagus sekali Saskia. Jadi, hari ini kita belajar bahwa kritik juga bisa disampaikan dengan cara yang santun dan menarik. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi di pembelajaran